Jelas tidak, kata Bai Xiaochun tanpa ragu sedikit pun. Dia bahkan memutar matanya. Sejauh menyangkut dirinya, tidak ada sesuatu yang mungkin bisa lebih penting daripada kehidupannya yang kecil dan miskin. Di luar kota, 3 klan besar akan gila mencari diri sejati Raja Hantu Raksasa, yang berarti bahwa ini adalah momen yang sangat penting bagi Bai Xiaochun. Kepala klan Bai pasti akan mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mencoba membunuhnya. Di saat seperti ini, Bai Xiaochun tidak berminat untuk berpikir tentang menghasilkan uang. Itu benar, terutama mengingat kura-kura kecil yang menyarankannya. Selama bertahun-tahun, kura-kura kecil telah menyebabkan satu insiden merepotkan. Sehingga saat ini, Bai Xiaochun mengabaikannya dan bergegas bersama kapten. Khawatir bahwa ia mungkin tidak bisa keluar dari penjara tepat waktu. Semua orang di penjara iblis benar-benar gelisah. Penjaga dan tahanan sama-sama bergegas menuju pintu masuk blok sel. Pada titik ini, kura-kura kecil dengan cemas terbang keluar dari tas Bai Xiaochun dan mendarat di bahunya. Jangan seperti itu. Saya berbicara tentang banyak uang di sini. Jenis peluang yang hanya muncul sekali dalam bulan biru. Itu ada di sini di depan kita. Ayo, jangan pergi, bangsat kecil. Bai Xiaochun memandangi kura-kura kecil itu dan bisa melihat bahwa dia tampak sangat cemas. Kura-kura itu melirik ke belakang mereka dan kemudian dengan segera meneruskan suaranya. Baiklah, dengarkan anak. Aku tahu di mana diri sejati Raja Hantu Raksasa itu. Awalnya, kura-kura kecil itu berencana menggunakan taktik yang berbeda untuk mencoba menarik perhatian Bai Xiaochun. Namun, mengingat bahwa Bai Xiaochun jelas berniat pergi, dia merasa tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Lebih jauh, dia yakin wahyu baru ini akan memancing respon. Dia benar. Kali ini, reaksi Bai Xiaochun lebih sesuai dengan apa yang diharapkan penyu. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan matanya melebar ketika dia berkata, "Apa?" Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak. 3 klan besar membalikkan kota untuk mencari jati diri Raja Hantu Raksasa. Namun, kura-kura kecil itu benar-benar tahu di mana ini. Meskipun terkejut, Bai Xiaochun terus menuju pintu masuk blokir itu. Apa hubungannya dengan saya? Kamu dengarkan di sini, kura-kura kecil. Yang paling penting saat ini adalah kehidupan kecilku yang malang. Kamu mengerti? Sejauh menyangkut Bai Xiaochun terlibat dalam masalah ini antara Raja Hantu Raksasa dan 3 klan besar akan terlalu berbahaya. Apa yang kamu lakukan? Penyu kecil itu menjawab dengan cemas. Dengarkan aku, anak kecil. Pelan-pelan. Baiklah. Dengarkan Bai Xiaochun. Anda tahu orang tua di sel tepat di seberang Anda, dengan tanda lahir merah di wajahnya. Itu diri sejati Raja Hantu Raksasa. Pikiran Bai Xiaochun tersentak kaget, dan dia bahkan tersentak. Ekspresi keraguan penuh dan benar-benar muncul di wajahnya. Dia adalah Raja Hantu Raksasa. Bahkan auranya sedikit tidak stabil. Informasi dari kura-kura kecil ini benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba, teringat kembali seperti apa pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya itu. Lebih jauh lagi, Lord Turtle dapat mengatakan bahwa Raja Hantu Raksasa berada di tengah-tengah periode pembusukan. Dengan kata lain, dia lebih lemah sekarang daripada sebelumnya. Kesempatan untuk membersihkan ahli setengah dewa adalah hal yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Lebih jauh lagi, Lord Turtle dapat mengatakan bahwa Raja Hantu Raksasa berada di tengah-tengah periode pembusukan. Dengan kata lain, dia lebih lemah sekarang daripada sebelumnya. Kesempatan untuk membersihkan ahli setengah dewa
adalah hal yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Pikirkan tentang itu, anak kecil. Seorang ahli setengah dewa. Dia adalah raja hantu raksasa. Raja dewa setengah dewa. Menurutmu, seberapa banyak harta yang dia miliki? Jika kita membersihkannya, kita akan sangat kaya. Kesempatan ini surga. Saya hanya menemukan peluang seperti ini beberapa kali sepanjang hidup saya. Kamu, Anda tidak dapat benar-benar merencana untuk melarikan diri? Pada titik ini kura-kura kecil itu sangat cemas. Suaranya ditransmisikan dalam bentuk teriakan. Takut kehilangan kesempatan, dia benar-benar mengungkapkan semua yang dia tahu. Merasakan bahwa minat Bai Xiaocun terguntang, kegembiraan penyu kecil mulai tumbuh. Dia adalah raja hantu raksasa, anak kecil. Kita bisa membersihkannya. Bersihkan dia. Bersihkan dia. Bagaimana itu mungkin terjadi? Pikir Bai Xiaocun. Berhenti di tempatnya, jantungnya mulai berdetak kencang. Kapten dan penjaga lainnya melihat ke belakang dengan terkejut. Berbagai ekspresi melintas di wajah mereka. Ada apa, Bai Ho? Kata kapten dengan cemas. Cepat, ayo pergi. Tunggu sebentar, kata Bai Xiaocun. Merasa sangat bertentangan, ia mengirimkan pertanyaan kepada kura-kura kecil itu. Apakah kamu yakin? Kura-kura kecil itu gemetar karena kegembiraan yang tak terlukiskan dan juga berusaha untuk tampil mengesankan dan luar biasa ketika dia menjawab. Tentu saja saya yakin. Aku terus mengawasi Raja Hantu Raksasa sejak pertama kali aku melihatnya. Kenapa kau pikir aku terbangun saat itu? Saya bisa tahu apa yang sedang terjadi. Segera saya melihatnya. Dan hanya menunggu sampai periode pembusukannya tiba. Kura-kura kecil ini gemetar karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia menjawab, tentu saja saya yakin. Aku terus mengawasi Raja Hantu Raksasa sejak pertama kali aku melihatnya. Kenapa kau pikir aku terbangun saat itu? Saya bisa tahu apa yang sedang terjadi. Segera setelah saya melihatnya, dan hanya menunggu sampai periode pembusukannya tiba. Hahaha, inilah yang saya tunggu-tunggu. Paling-paling dia ada di formasi inti sekarang. Dengar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja Hantu Raksasa adalah sesama yang licik. Tak seorang pun akan pernah berpikir bahwa ia benar-benar akan bersembunyi sebagai tahanan di tempat ini. Sayang sekali dia bertemu dengan Lord Turtle. Bai Xiaocun memikirkan kembali apa yang dikatakan kura-kura kecil itu. Ketika dia bangun, bahwa Raja Hantu Raksasa itu berbau seperti harta. Penyu kecil ini, pikir Bai Xiaocun, jantungnya mulai berpacu lebih cepat, dan matanya mulai bersinar. Jika dia benar-benar menemukan diri asli Raja Hantu Raksasa, dan orang itu saat ini lemah, maka seperti yang dikatakan kura-kura kecil, itu akan menjadi peluang yang luar biasa. Manfaat membersihkannya akan sulit untuk menggambarkan. Bahkan, itu juga bisa menjadi senjata rahasia untuk menyebabkan beberapa masalah bagi 3 klan besar. Tentu saja, apakah itu hanya merampoknya atau menggunakan statusnya dengan cara yang cerdas, keduanya akan sangat berbahaya. Bahkan ketika Bai Xiaocun menjadi sangat bersemangat, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Dengan ragu-ragu, dia berkata, Raja Hantu Raksasa adalah seorang dewa. Meskipun dia bersembunyi di sini, dia pasti akan memiliki beberapa kartu truf yang disimpan untuk membela diri berjaga-jaga. Jangan khawatir, kartu trufnya tidak lain adalah formasi mantra yang tak terlihat di kura-kura batu yang berisi lembaga permasyarakatan iblis. Setelah formasi mantra itu diaktifkan, itu akan hampir sama kuatnya dengan alam demigod. Para dewa dapat merobosnya, tetapi tidak segera. Sayangnya, untuk Raja Hantu Raksasa,
dia hanya cukup sial untuk bertemu dengan Lord Turtle. Hahaha. Saya tidak akan berani berbicara tentang pembentukan mantra lain. Tetapi ini adalah pembentukan mantra penyu. Lord Turtle tidak bisa mengendalikannya, tetapi aku bisa membatalkan efeknya, setidaknya untuk sementara. Bahkan, saya sudah melakukannya. Ayo, mari kita bersihkan dia. Kamu pasti akan berhasil. Dia seorang dewa, dia pasti memiliki banyak harta padanya. Mata kura-kura kecil itu bersinar dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia terlihat gemetaran. Apakah dia akan memiliki jiwa dewa? Bai Xiaocun berkata, matanya merah. Fakta bahwa seorang raja dewa ada di sana menunggu untuk dicengkram, bahkan menyebabkan dia mulai menjadi sedikit gila. Tentu saja, pekik kura-kura kecil itu. Bagimu, jiwa dewa sangat berharga, tetapi para dewa dapat mendapatkannya tanpa mencoba. Percepat. Mari kita ambil dia dan keluar dari patung kura-kura. Aku hanya bisa menahan formasi mantra tertahan begitu lama. Setelah kendali saya terlepas dan Raja Hantu Raksasa dapat mengendalikannya lagi, kita akan berada dalam bahaya besar. Apakah dia akan memiliki jiwa dewa? Bai Xiaocun berkata, matanya merah. Fakta bahwa seorang raja dewa ada di sana menunggu untuk dicengkram, bahwa menyebabkan dia mulai menjadi sedikit gila. Tentu saja, pekik kura-kura kecil itu. Bagimu, jiwa dewa sangat berharga, tetapi para dewa dapat mendapatkannya tanpa mencoba. Percepat. Mari kita ambil dia dan keluar dari patung kura-kura. Aku hanya bisa menahan formasi mantra tertahan begitu lama. Setelah kendali saya terlepas dan Raja Hantu Raksasa dapat mengendalikannya lagi, kita akan berada dalam bahaya besar. Bai Xiaocun mengambil nafas dalam-dalam dan memandangi kapten dan penjaga lainnya yang dengan cemas menunggunya untuk berbicara. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Kapten, kamu pergi duluan. Tapi tolong beri saya kunci ke sel. Ada seorang pria di belakang sana yang membuatku kesal, dan aku ingin memberinya pelajaran sebelum aku pergi." Dengan itu, Bai Xiaocun menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Pada saat lain, kapten tidak akan pernah bisa menyetujui permintaan ini. Tetapi mengingat semua orang benar-benar gelisah, dia memandang Bai Xiaocun sejenak, dan kemudian menghela nafas dan berkata, "Baiklah, Brother Bai Ho, kamu sendirian sekarang. Kami akan berangkat sekarang." Secara alami, kapten bisa mengatakan bahwa Bai Ho memiliki rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika Bai Ho ingin membunuh salah satu tahanan, itu tidak masalah pada akhirnya. Kapten melemparkan medali perintah kepadanya, lalu berbalik dan pergi dengan penjaga lainnya. Bai Xiaocun meraih medali perintah yang bertindak sebagai kunci sel, lalu menyesuaikan auranya dan menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia tergelincir sedikit pun saat ini, dia pasti mendapatkan banyak masalah. Tapi keputusannya dibuat. Sambil menggertakkan giginya, dia mulai bergerak cepat menuju sel yang berisi pria tua itu, dengan tanda lahir merah di wajahnya. Sepanjang jalan, dia melakukan percakapan singkat yang ditransmisikan dengan kura-kura kecil untuk mengkonfirmasi bahwa orang tua itu dalam tahap core formation. Namun, dia masih merasa gugup. Meskipun kura-kura itu tidak menyadarinya, dia mendongak berpikir sejenak. Kemudian dia menurunkan suaranya dan berkata, "Tidak, kura-kura kecil, itu terlalu berbahaya. Dia seorang dewa. Jika Anda salah tentang semuanya, tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Anda dapat melarikan diri kapan saja Anda inginkan. Tapi aku akan kehilangan hidupku yang malang. Anda terbang ke tangan saya. Dengan begitu, jika situasinya menjadi berbahaya, kita bisa menghadapinya bersama-sama."
Jika kita akan membersihkan setengah dewa bersama-sama, kamu harus menunjukkan i'tikad baik. Kura-kura kecil itu benar-benar terbungkus ide mendapatkan harta karun. Selain itu, diri sejati Raja Hantu Raksasa itu ada di depan. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas kata-kata Bai Xiaocun, dia segera terbang keluar dan membiarkan Bai Xiaocun meraihnya. Cepat, cepat, kura-kura kecil itu menegur dengan cemas. Ada apa dengan semua penundaan? Berbuat curang? Kesempatan untuk membersihkan setengah dewa adalah hal yang baik. Kenapa kamu ragu-ragu? Hadiah hanya datang dengan resiko. Tanpa mengambil resiko, bagaimana Anda bisa mendapatkan untung? Sambil terkekeh dalam hati, Bai Xiaocun menjaga naga suaranya dengan tulus ketika dia berkata, "Aku masih muda dan tidak memiliki pengalaman dalam hal semacam ini. Permintaan maaf saya, Tuan Turtle, tolong jangan tersinggung." Dengan itu, dia menuju ke sel yang berisi diri sejati Raja Hantu Raksasa. Ini adalah pertama kalinya kura-kura kecil itu mendengar Bai Xiaocun berbicara dengan sangat sopan kepadanya. Dan itu terasa luar biasa. Sangat bangga pada dirinya sendiri, dia memutuskan bahwa dia harus meluangkan sedikit waktu untuk mendidik Bai Xiaocun sedikit lebih banyak di masa depan. Untuk membuktikan betapa bijak, cerdas, dan beraninya dia sendiri. Bahkan ketika kura-kura kecil itu bersenang-senang, Bai Xiaocun terbang lebih dekat ke sel Raja Hantu Raksasa. Di dalamnya ada pria tua dengan tanda lahir merah, yang perlahan-lahan mendongak, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan sedikit jijik. Jenis tampilannya yang mungkin diberikan seorang pada bak. Namun, sebelum orang tua itu bisa mengatakan apa-apa, Bai Xiaocun mengeluarkan medali komandonya dan membuka kunci pintu sel tengkorak. Kemudian, sebelum kura-kura kecil itu bisa melakukan apa aja, Bai Xiaocun berteriak, "Lihat apakah Anda dapat menangani serangan rahasiaku, Anda tua." Pada saat yang sama, ia mengambil kura-kura kecil yang senang itu dan melemparkannya dengan kecepatan seperti kilat ke arah orang tua di kandang. Dia melakukan segalanya dengan kehalusan, kekuatan, dan kecepatan yang luar biasa. Begitu kura-kura kecil itu meninggalkan tangannya, dia membanting pintu sel tertutup dan kemudian menjadi serangkaian bayangan yang melesat ke belakang menjauh dari gua. Dia berhenti agak jauh melihat kembali ke kandang untuk melarikan diri pada saat itu juga. "Jangan salahkan aku kura-kura kecil," katanya merasa sepenuhnya benar. "Kamu tidak bisa dihancurkan selamanya, tapi aku tidak. Kau dasar anak kecil." Penyu kecil itu benar-benar terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan Bai Xiaocun akan cukup berbahaya untuk melakukan ini. "Brengsek. Anda benar-benar tak tahu malu, tercela. Hinaan." Namun, tidak ada yang bisa dilakukan kura-kura kecil ini saat ini. Marah, dia berbalik ke arah Raja Hantu Raksasa yang mengerutkan kening dan kemudian terbang maju dengan kecepatan tinggi. "Sungguh kurang ajar," teriak Raja Hantu Raksasa melambaikan tangannya di depannya. Sebuah ledakan terdengar ketika kura-kura kecil itu menabrak penghalang tak terlihat kira-kira 3 meter di depannya. Namun, itu hanya membuatnya semakin marah. Melihat Raja Hantu Raksasa, dia berteriak, "Kamu pikir tidak ada yang tahu kamu bersembunyi di sini, Raja Hantu Raksasa? Anda mungkin bisa menipu orang lain, tetapi Anda tidak bisa menipu Lord Turtle. Serahkan harta Anda seketika. Jika tidak, Lord Turtle akan mengalahkan Anda sampai mati." Dengan itu, dia melesat ke depan, lagi-lagi membanting ke penghalang tak terlihat. Kali ini menyebabkan retakan menyebar di udara. Menanggapi kata-kata kura-kura kecil itu, ekspresi Raja Hantu Raksasa itu berkedip dengan kaget dan tidak percaya, yang kemudian terbukti bahwa dia benar-benar Raja Hantu Raksasa.
"Siapa kamu?" dia bertanya. Dia telah menjadi tahanan di sel ini selama 200 tahun dan juga dilindungi oleh formasi mantra penyu. Karena itu, dia berasumsi bahwa dia aman. Tetapi sekarang, identitasnya terungkap. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Namun, hanya sesaat kemudian niat membunuhnya meletus. Ketika kura-kura kecil itu mendekat, dia mengelurkan tangan dan melambaikan jari telunjuk kanannya. Pembentukan mantra, evaporation destruction. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kura-kura batu itu bergetar dan kekuatan yang tak terlukiskan muncul. Rupanya, satu gelombang jari di pihak Raja Hantu Raksasa akan melepaskan kemampuan surgawi yang semua destruktif. Baisachun terguncang oleh perkembangan ini. Namun, sebelum hal lain bisa terjadi, mata kura-kura kecil itu melebar menjadi silau. Mengulurkan kepalanya jauh dari cangkangnya, dia meraung. Tidak ada penghancuran. Seketika udara pemusnahan yang muncul beberapa saat yang lalu memudar menjadi nol. Menjadi nol. Mata Raja Hantu Raksasa itu melotot tak percaya. Dan sebelum dia bisa melakukan hal lain, kura-kura kecil itu melesat maju dan menghantam dadanya. Raja Hantu Raksasa mengeluarkan dengusan teredam. Wajahnya berubah pucat saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Jantungnya mengamuk dengan takjub. Mustahil, ini mustahil. Hancurkan. Dengan gemetar, dia sekali lagi melambaikan jarinya pada kura-kura kecil itu. Namun, pembentukan mantra kura-kura batu tidak melakukan apapun sebagai tanggapan. Darah segera mengalir dari wajah Raja Hantu Raksasa. Pada saat ini, jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya dalam beberapa tahun. Pada saat yang sama, sensasi bahaya yang mendalam memenuhi dirinya. Apa yang terjadi sekarang jauh lebih kritis dan mencegangkan, bahwa pemberontakan 3 klan besar. Hancurkan apa pantatmu? Kura-kura kecil itu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu meluncurkan dirinya ke depan dalam serangan lain. Di luar sel, Baisachun telah memperhatikan apa yang sedang terjadi dan sekarang matanya bersinar. Sambil menundukkan kepalanya, dia tertawa keras ketika menyadari bahwa ini benar-benar Raja Hantu Raksasa. Jelas, basis kultivasinya benar-benar berada pada tingkat formasi intri, dan lebih jauh lagi, dia tidak bisa menggunakan formasi mantra. Fakta bahwa dia seperti harimau yang sakit tanpa gigi dan cakar, membuat Baisachun merasa sangat lega. Tertawa, dia berjalan maju dan kemudian memasuki kandang lagi. Raja Hantu Raksasa Agung dan termasyhur sebenarnya berpakaian seperti tahanan dan bersembunyi di tempat ini. Betapa rendahnya dirimu, Raja Hantu Raksasa. Sambil menangkap gagunya, dia mengambil pose terbaiknya dan kemudian melambaikan lengan bajunya dengan bangga. Dengan menjentikkan jari, aku, Baihu, mengurangi Raja Hantu Raksasa sampai menjadi abu. Hahaha. Bahkan ketika tawa Baisachun terdengar, Raja Hantu Raksasa berdiri di sana dengan perasaan kaget dan cemas. Namun, sorot matanya dingin dan menyeramkan. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa dan tahu bagaimana mempertahankan martabatnya. Baihu, dia memulai. Kamu? Namun, sebelum dia selesai berbicara, Baihu maju selangkah dan menemparkannya ke sisi kepalanya. Seketika, basis kultivasi Raja Hantu Raksasa disegel. Dari samping, kura-kura kecil itu mengeluarkan teriakan gembira. Bersihkan dia, bersihkan dia. Sebuah getaran mengguyur Raja Hantu Raksasa yang sekarang melototi Baisachun dengan niat membunuh yang kuat. Meskipun niat membunuh itu, Baisachun hanya berjalan maju dan mulai mencari dia. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan cincin memegang. Sayangnya, pencarian lebih lanjut tidak mengungkapkan hal lain.
Hanya satu cincin memegang, katanya kurang senang. Itu dia. Adapun Raja Hantu Raksasa, penghinaan yang dialaminya membuatnya hatinya berdenyut marah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejauh yang dia ketahui, Baiho ini tidak lebih dari bidak dalam gamenya, sesuatu yang membuatnya aksi sedikit lebih menarik. Dia harus menjadi tipe orang yang bisa dia bunuh dengan pikiran jika perlu. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar, ia bisa membayangkan bahwa poin ini akan berakhir dengan memegang hidupnya sendiri di tangannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dan krisis yang tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Raja Hantu Raksasa. Dia adalah seorang dewa, dan dia telah merencanakan seluruh acara ini hingga ke detail terkecil. Namun, bahkan ketika dia kelihatannya tenggelam dalam kenangan yang dingin, kura-kura kecil itu berteriak, "Mencari harta karun bukanlah keahlianmu, Pang kecil." Dengan itu dia terbang maju dan mulai mencari jubah Raja Hantu Raksasa dan melemparkan segala macam barang ke arah Baishouchun. Ada tombak panjang merah tua, selip giok biru, botol ajaib multiwarna, dan juga sepotong batu hitam seukuran kepalan tangan. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat semua hal ini terbang keluar, ekspresinya berkedip dan segera berubah sangat tidak sedap dipandang. Barang-barang itu telah disembunyikan di berbagai kantong spasial yang telah ia ciptakan, yang seharusnya tidak seorang pun dapat menemukannya. Namun, kura-kura kecil itu dengan mudah menemukan mereka dan mengosongkannya. "Kamu," Raja Hantu Raksasa berkata dengan cemas, matanya melotot. Meskipun tidak ada banyak item, masing-masing adalah tipe yang bisa mengguncang langit dan bumi. Tombak merah itu adalah cara dia mendapatkan namanya dan tidak bisa digunakan oleh siapapun di bawah Dewa Rem. Itu telah ditempa dengan benda yang jatuh dari luar langit dan berisi 1 miliar mantra pembatas. Bahkan di antara para dewa, itu dianggap sebagai item tingkat atas. Lalu ada slip giok biru. Itu tampak biasa di alam, tetapi berisi warisan Dao yang sangat penting. Sedangkan itu, untuk botol ajaib, itu disebut botol kosmos purba dan juga sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh siapapun di bawah level dewa. Itu bisa menyerap setiap dan semua objek dalam ciptaan dan mengubahnya menjadi obat tingkat tinggi. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkan barang ini dan relatif yakin bahwa itu adalah mengapa 9 kata raja terlibat dalam pemberontakan. Akhirnya ada batu hitam. Itu adalah benda yang benar-benar unik di dunia yang bahkan Raja Hantu Raksasa pun tidak yakin akan asal-usulnya. Seharusnya itu pernah menjadi milik Kaisar Lengkung generasi pertama, meskipun tidak ada yang tahu di mana dia mendapatkannya. Barang-barang ini adalah harta karunnya yang paling berharga. Jadi, melihat mereka dibawa pergi oleh kura-kura kecil memenuhi hati Raja Hantu Raksasa dengan kecemasan yang tak terkendali. Baishouchun sangat senang melihat begitu banyak hal ditarik keluar, meskipun dia tidak yakin bagaimana cara menggunakan mereka. Dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua dicap sebagai pribadi kepada Raja Hantu Raksasa, dia dapat mengatakan bahwa mereka luar biasa. Apapun yang disembunyikan Raja Hantu Raksasa pada orangnya pasti sangat berharga. Mungkin aku tidak bisa menggunakannya sekarang, tapi akhirnya aku akan bisa. Baishouchun melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kesenangannya, tetapi untuk kura-kura kecil itu dengan sangat bangga dia memandang dengan jijik pada Raja Hantu Raksasa dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan barang-barangmu dari Lord Turtle? Bermimpilah." Raja Hantu Raksasa berjuang untuk mengendalikan diri. Dia tahu bahwa pada saat ini, amarahnya tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan situasi. Dan terlepas dari bagaimana jantungnya berlumuran darah, dia harus memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Apa yang kamu inginkan?"
katanya mengucapkan kata-kata satu persatu. Meskipun basis kultivasinya saat ini sangat lengah, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidup atau matinya sendiri, dia masih berhasil memancarkan ketenangan dan bahkan agak mengancam. Ketika Bai Shochun melihat itu, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil. Setelah semuanya, ini adalah dewa. Meskipun basis kultivasinya saat ini tidak pada tingkat itu. Namun, fakta bahwa ia merasa takut juga membuatnya marah. Mencoba menakutiku, katanya. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana Raja Hantu Raksasa menggunakannya sebagai bidak dalam permainannya dan bahkan mengubahnya menjadi tahanan. Dipengaruhi sedikit oleh kura-kura kecil itu, matanya tiba-tiba bersinar dengan jijik dan dia menampar Raja Hantu Raksasa di sisi kepalanya lagi. Tutup matamu saat kau berbicara denganku, katanya dengan marah. Melihat Raja Hantu Raksasa yang sangat marah sehingga dia gemetaran secara fisik sebenarnya cukup menarik. Menjilat bibirnya, dia melanjutkan. Aku belum pernah memukul setengah dewa. Sangat menarik. Sebenarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul lagi. Tidak akan mengikuti perintahnya. Haha. Saya berkata tutup mata Anda ketika Anda berbicara dengan saya. Apakah Anda memiliki keinginan untuk mati, Baiho? Raja Hantu Raksasa mengamuk dengan marah. Jika basis kultivasinya pada tingkat normal, ia akan mengajarkan Bai Shochun pelajaran panjang dan sulit tentang konsekuensi menampar orang. Bai Shochun sangat senang dengan sensasi itu. Jadi sebagai tanggapan terhadap kata-kata mengancam Raja Hantu Raksasa, dia berteriak dengan marah. Masih mencoba mengancamku. Beraninya kau. Jangan desak aku. Aku adalah inkuisitor gelap nomor 1 di penjara setan. Ketika aku kesal, aku bahkan menakuti diriku sendiri. Kemudian ia meletakkan tangannya ke tasnya memegang dan mempertimbangkan apakah akan mengambil pil afrodisiak atau tidak. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat kemarahan di mata Bai Shochun, dia terkejut. Kemudian dia mendengar bahwa Bai Shochun adalah seorang inkuisitor gelap dan segera kebencian mulai menepuk di dalam hatinya. Dia adalah ahli setengah dewa yang agung, Raja Hantu Raksasa yang termasyhur. Fakta bahwa seekor anak ayam kecil seperti ini mengancam akan menyiksanya menyebabkan dia menggertakkan giginya karena lemah. Namun, dia masih berhasil tenang. Apa yang kamu inginkan, Baiho? Katakan saja. Muntahkan. Jangan bilang padaku bahwa pengkhianatanmu terhadap klan Bai adalah suatu rencana yang rumit. Raja Hantu Raksasa itu mampu mengendalikan amarahnya dengan sangat baik, sehingga suaranya benar-benar tidak mengandung sesuatu yang mengancam semua itu. Saat dia berbicara, dia juga tidak bisa membantu tetapi melirik telapak Bai Shochun dan bertanya-tanya apakah dia akan ditampar lagi. Plot pantatku. Anda dengarkan Raja Hantu Raksasa. Lord Bai ingin. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sel blok D tiba-tiba bergetar dan kemudian pintu masuk bergetar keras, hampir seolah-olah seseorang mencoba untuk membukanya. Wajah Bai Shochun jatuh saat dia melihat ke pintu masuk. Ledakan besar lainnya bergema dan pintu masuk runtuh, mengungkapkan banyak tokoh yang mulai terbang. Kemudian, teriakan kemarahan meledak, jenis yang berisi permusuhan tak tertandingi. Baiho, waktunya telah tiba bagimu untuk mati. Itu tidak lain adalah kepala klan Bai, diapit oleh banyak kultivasi lainnya dari garis keturunan langsung. Bahkan saat wajah Bai Shochun jatuh, kura-kura kecil itu mengirimkan pesan. Ayo ambil rampasan dan lari. Mereka muncul lebih cepat dari yang diperkirakan, dan Rod Turtle tidak bisa sepenuhnya mengendalikan formasi mantra. Bai Shochun mengambil nafas dalam-dalam untuk memulihkan ketenangannya.
Matanya bersinar dengan cahaya dingin ketika dia tanpa ragu meraih leher Raja Hantu Raksasa, lalu berbalik untuk melarikan diri. "Beri aku medali perintah, anak kecil," teriak penyu kecil itu. "Berbuat curang, aku tidak percaya orang-orang ini berani mengganggu penggeledahan suci kita. Lotartel akan membuka semua segel yang akan benar-benar mengacaukannya." "Tidak mungkin," jawab Bai Xiaochun. "Jika Anda membuka semua sel dan membebaskan para tahanan, mereka tidak akan hanya mulai melawan klan Bai. Mereka akan mengejarku juga." Bagaimanapun sebagai inkuisitor gelap, Bai Xiaochun telah mengintrogasi banyak tahanan di sel, yang sebagian besar sekarang membencinya dengan hasrat mendalam. Penyu kecil itu terlalu kaget pada respon Bai Xiaochun untuk mengatakan apapun. Sementara itu, Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan mulai bergerak maju, menjaga Raja Hantu Raksasa mencengkram di tangannya. "Jika aku tidak bisa bersembunyi, maka aku mungkin juga bertarung," teriak Bai Xiaochun. Dan bayangan muncul ketika dia memanggil 4 klonnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan segala macam benda magis. Banyak di antaranya memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Ditambah dengan kekuatan basis kultivasinya, itu membuat energinya melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Suara gemuruh bergema. Anggota Bai Klan yang jatuh melihat Bai Xiaochun. Mata kepala klan berubah menjadi merah cerah dan dia berteriak dengan marah. Mengapitnya adalah 5 tetua klan, semuanya dalam tahap Nation Seoul, serta kerumunan ahli formasi inti. "Waktu untuk mati, Bai Ho," teriaknya dengan mempercepat menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tahu bahwa ini adalah saat krisis yang mematikan dan bahwa ia tidak mampu terlibat dalam pertarungan yang berlarut-larut. Karena itu, ia mendorong maju dan dengan kecepatan tinggi, menggunakan ki dingin dengan Mountain Shaking Bash untuk mencapai kecepatan yang mengejutkan. Penyu kecil itu juga tahu bahwa itu adalah saat yang berbahaya. Bersorak-sorai dengan kegembiraan, dia memasukkan kepalanya kembali ke cangkangnya untuk ikut dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, Bai Xiaochun mencapai pasukan dari klan Bai. Kemampuan surgawi yang diluncurkan oleh tetua klan ditangani oleh 4 klonnya. Pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaochun menghantam salah satu penatua tahap awal Nation Seoul, mengirimnya jatuh beberapa meter di belakang. Alih-alih berhenti, Bai Xiaochun terus maju. Keempat klonnya menyerang yang lain dari tetua klan di dekatnya, melepaskan segala macam kemampuan surgawi. Sementara itu, ia menggunakan Throat Crashing Grab untuk menghancurkan leher salah satu kultivator yang masuk. Pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, pertempuran paling sengit telah pecah. Bom dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, membuat seluruh area menjadi kacau balau. Cahaya yang gemerlap bersinar dari Bai Xiaochun saat dia mengeluarkan Eternal Parasol yang telah berubah dan menikamnya ke dada musuh di dekatnya. Itu adalah kultivator formasi inti Bai Klan. Tapi hanya butuh beberapa saat untuk ototnya menjadi layu. Kekuatan hidupnya tersedot keluar darinya dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat Bai Xiaochun melanjutkan serangan mengejutkannya, desain emas melebar di seluruh tubuhnya yang tidak mungkin disembunyikan dari para kultivator di sekitarnya. Dia juga mengeluarkan api 14 warna yang berubah menjadi lautan api yang membakar apapun yang disentuhnya. Pada saat ini Bai Xiaochun seperti prajurit surgawi, melanjutkan dengan momentum yang mengejutkan. Pertempuran hanya berlangsung sesaat dan telah pahit tiada tara. Rambut Bai Xiaochun berantakan, tetapi dia tidak melambat sedikit pun. Serangan tinju tunggal mengirim kepala klan jatuh dan menyebabkan anggota klan lain tersebar. Ketika dia dan keempat klonnya bertarung dengan kekuatan penuh, mereka bisa menghancurkan apapun
di jalan mereka semudah gulma kering. Meskipun mereka tampaknya bertindak dengan mudah, mereka sebenarnya dalam bahaya besar. Dua klon Bai Shochun sudah hampir dihancurkan oleh beberapa tetua klan dan dipaksa untuk berubah menjadi motif cahaya yang terbang kembali ke Bai Shochun. Darah mengalir keluar dari sudut mulut dirinya yang sebenarnya, namun dia tidak melambat sedikit pun saat dia melesat maju ke pintu keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi semua tahanan untuk dilihat, serta kultivator Bai klan sekitarnya. Kekuatan dan keganasan yang dipamerkan oleh Bai Shochun sulit diterima. Namun yang lebih mengejutkan adalah sifat perlengkapannya yang keterlaluan. Surga itu, benda ajaib itu memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Bai Ho ini gila. Bahkan armor kulit miliknya memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Dia jenius yang meningkatkan semangat. Kamu tidak akan pergi, amarah kepala klan, menggunakan teleportasi kecil untuk menutup jarak antara dirinya dan Bai Shochun. Para tetua klan juga mengejar. Bai Shochun mulai cemas. Di satu sisi ia mencoba menerobos musuh untuk melarikan diri, tetapi di sisi lain ia harus memastikan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak terbunuh. Sejauh menyangkut Bai Shochun, Raja Hantu Raksasa itu seperti jiwa dewa. Jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Namun, untuk melakukan kedua hal itu pada saat yang sama sangat sulit. Bahkan, sebenarnya tidak mungkin untuk melindungi Raja Hantu Raksasa dari semua serangan yang dilemparkan ke jalan mereka. Namun, Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar terkesan dengan keberanian dan keganasan Bai Shochun. Vena baja miliknya yang dipajang penuh, ke titik di mana dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bai Shochun mulai cemas. Di satu sisi ia mencoba menerobos musuh untuk melarikan diri, tetapi di sisi lain dia harus memastikan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak terbunuh. Sejauh menyangkut Bai Shochun, Raja Hantu Raksasa itu seperti jiwa dewa, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Namun, untuk melakukan kedua hal itu pada saat yang bersamaan sangat sulit. Bahkan sebenarnya tidak mungkin untuk melindungi Raja Hantu Raksasa dari semua serangan yang dilemparkan ke jalan mereka. Namun Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar terkesan dengan keberanian dan keganasan Bai Shochun. Vena baja miliknya dipajang penuh, ke titik di mana dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan apa-apa, Bai Shochun merasa aneh bahwa dia diam. Selain itu, serangan yang menemukan jalannya kepadanya tidak lebih dari menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia bahkan belum batuk darah dan jelas tidak terluka sama sekali. Raja Hantu Raksasa ini adalah ahli setengah dewa. Jangan bilang dia punya trik di lengan bajunya. Bai Shochun tertegun, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. 4 tua Bai klan baru saja berteleportasi dalam jangkauan dan melepaskan kemampuan surgawi awan hitam penuh dengan berteriak, "Hantu jahat!" Mata merah. Rahang Bai Shochun jatuh dan dia membuka parasol abadi, menyebabkan cahaya menyilaukan keluar dan memblokir hantu-hantu jahat. Pada saat itu, kura-kura kecil itu menembak ke arah tetua Bai klan. Namun, salah satu dari 4 tetua melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, memanggil gambar telapak tangan yang melesat ke arah Bai Shochun. Tanpa memikirkannya, Bai Shochun secara refleks mendorong Raja Hantu Raksasa di depannya untuk membela diri. Suara gemuruh terdengar ketika telapak tangan besar itu hancur berkeping-keping.
dan Bai Xiaochun terhuyung mundur. Adapun Raja Hantu Raksasa, ia merasa ingin mengutuk, tetapi sebaliknya menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Tidak sakit, Bai Xiaochun bergumam kaget. Tetua Bai Klan juga terkejut. Dia telah memperhatikan bahwa Bai Xiaochun menyeret seorang pria tua bersamanya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa lelaki tua ini jelas luar biasa. Serangan Nation Seoul level yang akan melukai Bai Xiaochun sama sekali tidak mengganggu pria tua ini. Bahkan, dia tidak batuk darah. Dengan gembira, Bai Xiaochun mengangkat Eternal Parasol di satu tangan dan hantu raksasa di tangan yang lain, dan kemudian maju lagi. Pada saat ini Raja Hantu Raksasa adalah perisai manusia yang dapat digunakan Bai Xiaochun untuk memblokir salah satu kemampuan surgawi yang dikirim. Para kultivator dari klan Bai semua terkejut. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa tidak tahan lagi. Dia gemetar, dan wajahnya yang pucat sekarang menjadi marah karena marah. Dia baru saja mengalami 10 serangan tingkat jiwa baru lahir. Semua didukung dengan niat mematikan. Tidak dapat menahan penghinaannya karena dipermalukan seperti perisai manusia. Ia mulai mengutuk. Dan chapter pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyupport dan menonton channel ini. Wassalam.